Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Mbak Zulfa Solihah. Baik, Ya, Ibu, terima kasih akan atas waktunya. presentasi. Saya Nggih, izin untuk share screen terlebih dahulu, nggih. nggih. Ya, Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Amiro Ambarwati selaku penguji pada pagi hari ini, kemudian Bapak Wahyu Triwijayanto selaku mentor saya di madrasah, dan Ibu Siti Rohana selaku coach pada pembimbingan rancangan aktualisasi saya kali ini. Serta rekan-rekan saya semuanya. Halo? Perkenalkan sebelumnya, Oh saya iya. Zulfa Solihati Hasanah, calon guru ahli pertama guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai rancangan aktualisasi dengan judul Strategi Penguatan Karakter Peserta Didik Melalui Pemanfaatan Gadget dan Media Sosial di MTS Negeri 1 Purworejo. Untuk mempersingkat waktu, latar belakang akan saya skip, nggih. Langsung saja untuk analisis APKL, di sini saya sudah melakukan observasi atau pengamatan terkait isu-isu yang ada di lingkungan instansi tempat saya bekerja. Adapun isu yang saya temukan, yang pertama itu mengenai rendahnya literasi peserta didik di MTS Negeri 1 Purworejo. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan layanan smart digital madrasah oleh para guru di MTS Negeri 1 Purworejo. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan gadget dan media sosial sebagai bentuk penguatan karakter peserta didik di MTS Negeri 1 Purworejo. Yang keempat, belum optimalnya kinerja petugas piket harian oleh guru di MTS Negeri 1 Purworejo. Dan yang kelima, rendahnya tingkat berpikir kritis para guru pada era digitalisasi dan AI di MTS Negeri 1 Purworejo. Kemudian pada kelima isu ini, dengan menggunakan teknik analisis APKL ditemukan tiga peringkat teratas, yaitu pada nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya, dari tiga peringkat tadi, dianalisis kembali menggunakan teknik USG dan didapatkan isu atau core isunya berupa kurangnya pemanfaatan gadget dan media sosial sebagai bentuk penguatan karakter peserta didik di MTS Negeri 1 Purworejo ini. Kemudian saya menganalisis kembali untuk mengetahui masalah atau faktor penyebabnya menggunakan diagram fishbone dengan empat faktor. Yang pertama man, yang kedua material, yang ketiga metode, dan yang keempat milieu atau lingkungan. Untuk faktor man-nya sendiri, penyebabnya berupa yang pertama kurangnya kompetensi guru dalam upaya membentuk karakter. Yang kedua, kurangnya pemberian teladan positif terkait gadget dan media sosial. Dan yang ketiga, minimnya pengawasan terkait penggunaan media sosial oleh siswa. Untuk faktor materialnya, yang pertama yaitu fasilitas digital belum optimal, yang kedua kurangnya aplikasi edukatif dalam membentuk karakter siswa, dan yang ketiga akses internet tidak merata. Untuk faktor yang ketiga, metode, yang pertama ada kurang inovasi dalam pemanfaatan platform digital, yang kedua tidak ada program literasi digital yang terstruktur, dan yang ketiga, metode layanan BK masih konvensional. Untuk faktor yang keempat, atau yang terakhir yaitu milieu. Yang pertama, belum adanya budaya digital positif di madrasah. Yang kedua, pengaruh teman sebaya yang cenderung negatif. Dan yang ketiga, guru kurang familiar dengan aplikasi edukatif. Kemudian dari core isu tadi, saya menemukan gagasan pemecahan isu yang kreatif, di mana dalam hal ini untuk membantu memperbaiki dan menguatkan karakter peserta didik melalui penggunaan dan pemanfaatan gadget serta media sosial yang bijak dengan memanfaatkan algoritma dalam media sosial itu sendiri. Selanjutnya untuk uraian kegiatan, saya ada 5 tahapan kegiatan yang akan saya lakukan nantinya. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan strategi penguatan karakter peserta didik melalui pemanfaatan gadget dan media sosial. Dalam kegiatan ini nantinya saya akan berkonsultasi dengan kepala madrasah selaku mentor, kemudian juga melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan atau teman sejawat, dan juga membuat rencana program strategi penguatan karakter peserta didik itu sendiri. Tahap kegiatan yang kedua yaitu dengan melakukan persiapan untuk sosialisasi program strategi penguatan karakter peserta didik, di mana di dalamnya yaitu saya
konsultasi kembali dengan mentor terkait persiapan dan juga meminta persetujuan dari mentor untuk melaksanakan program. Lalu saya juga akan melakukan survei terlebih dahulu untuk mengidentifikasi pola penggunaan HP atau medsos oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu menentukan kegiatan atau materi mengenai program strategi penguatan karakter peserta didik dan menyusun materi tentang etika digital, literasi informasi, bahaya konten negatif, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Untuk tahap yang keempat, saya nantinya akan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai program strategi penguatan karakter peserta didik. Pada tahapan ini, saya juga nantinya akan berkonsultasi kembali dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi, kemudian menyampaikan materi terkait etika digital, bahaya konten negatif, dan manajemen waktu, dan juga memberikan contoh nyata, serta mengajak peserta didik untuk mempraktikkan penggunaan HP yang bijak sebagai rutinitas sehari-hari. Pada tahap keempat nanti, saya akan membuat kegiatan kreatif dan positif yang membentuk pola kebiasaan untuk peserta didik itu sendiri. Jadi nanti pada tahap ini, saya akan konsultasi kembali dengan mentor terkait pelaksanaan program pada tahapan ini. Kemudian, saya juga akan menentukan karakter lomba seperti membuat video edukasi atau infografis, kemudian menyusun aturan lomba yang memotivasi peserta didik, terakhir memilih karya dan memberikan penghargaan kepada karya-karya terbaik. Kemudian tahap yang kelima yaitu pendampingan dan konseling sebagai bentuk monitoring dan evaluasi program, yang mana di dalamnya itu nanti saya akan mengobservasi kebiasaan peserta didik di dalam dan di luar kelas dan melakukan pendampingan serta konseling kepada peserta didik yang tidak memiliki kemajuan yang baik. Kemudian saya juga akan menyusun laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan di akhir program nanti. Selanjutnya yaitu untuk jadwal kegiatan pada aktualisasi nanti mungkin akan terlaksana di sini 7 minggu, tapi mungkin efektifnya akan berjalan kurang lebih 1 bulan yang dilaksanakan mulai tanggal 25 September sampai 5 November nanti. Kemudian untuk kegiatan pertamanya nanti kurang lebih akan dijalankan selama 2 minggu dengan output berupa bukti ACC isu dari mentor, catatan hasil diskusi atau notulen, dan juga draft rencana program. Untuk kegiatan tahap keduanya dilaksanakan selama 1 minggu dengan output persetujuan dari mentor untuk melaksanakan program, hasil survei, dan juga rincian kegiatan beserta materi jadwal dan narasumber. Kemudian untuk tahap ketiganya, akan dilaksanakan kurang lebih 1 minggu juga dengan output undangan pelaksanaan sosialisasi yang telah disetujui. Kemudian ada media ajar berupa PPT, infografis atau poster, dan juga dokumentasi kegiatan. Untuk tahap keempatnya nanti akan berlangsung kurang lebih 2 minggu dengan output berupa bukti dokumentasi mentor ketika memantau proses kegiatan dan juga daftar hasil karya daftar hasil karya yang telah dibuat oleh peserta didik sesuai dengan kategori lomba yang sudah ditentukan. Kemudian untuk tahap kelima nanti kurang lebih berlangsung 2 minggu juga dengan output hasil observasi setelah sosialisasi dan habituasi diberikan dan juga laporan akhir kegiatan. Mungkin sekian sedikit pemaparan dari saya. Eh, Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Siti Rohina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Silakan Bapak Wahyu Triwijayanto untuk memberikan dukungan dan penguatan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Rohana selaku moderator. Yang saya hormati Ibu Amiroh Ambarwati selaku penguji. Bertemu lagi Ibu, selain di BDK, di BDWK juga di MOOC Pintar. Sering sekali bertemu dengan Ibu Amiroh. Serta peserta Latsar Mbak Zulfa Solihati Hasanah SPD. Ibu Amiroh selaku penguji, sebelum saya lebih lanjut, saya sampaikan bahwa saya selaku mentor sangat mendukung judul yang diangkat oleh Mbak Yulfa
yaitu berjudul Strategi Penguatan Karakter Peserta Didik melalui pemanfaatan gadget dan media sosial di MTS Negeri 1 Purworejo. Yang berikutnya Mbak Yulfa sudah melakukan tupoksi sebagai guru BK di MTS 1 Purworejo dengan sangat baik dan saya sangat senang dengan inovasi dan ide-idenya utamanya pada aktualisasi ini. Dan ini sangat mendukung visi misi di MTS Negeri 1 Purworejo. Dan menurut hitungan saya, Mbak Yulfa ini sudah ada 3 kali melakukan mentoring dengan saya. Ibu penguji yang saya sampaikan itu, yang berikutnya bahwa memang yang diangkat itu sudah sangat sesuai dengan isu yang di MTS Purworejo, yaitu bahwa di MTS Purworejo itu memang masih banyak peserta didik yang memanfaatkan gadget itu dan medsos adalah untuk hiburan. Hiburan juga untuk interaksi sosial non formal dan terkadang bahkan untuk menyebarkan konten-konten yang kurang bermanfaat. Ini sangat tidak bagus, sangat berbahaya bahkan kalau tidak ada pendampingan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Mbak Zulfa mau mengadakan sebuah penulisan penelitian untuk peningkatan karakter di MTS 1 Purworejo khususnya untuk para siswa. Ini karena sangat mengganggu sekali, bisa mengganggu anak dalam belajar. Kedua juga berpotensi untuk penyebaran hoax atau informasi yang salah. Bahkan bisa terjadi kurangnya etika digital. Intinya eh, penggunaan gadget kalau tidak didampingi akan cukup berbahaya. Dan dalam hal ini kita tahu bersama bahwa Mbak Zulfa akan mengangkat yang namanya algoritma media sosial. Kita tahu bersama bahwa kita sekali membuka sebuah konten, 1 kali, 2 kali, maka hari-hari berikutnya yang muncul ya itu, mengenai itu. Nah, kurang baiknya kalau siswa kita membuka konten yang kurang bagus, maka di hari-hari berikutnya atau di jam-jam berikutnya, yang muncul ya konten yang berbau kurang bagus itu. Nah, oleh karena itu, Mbak Zulfa akan memberikan penguatan karakter kepada anak-anak MTS Purworejo dengan mengajak untuk membuka konten-konten yang bagus, yang positif. Misalnya bagaimana cara belajar, bagaimana disiplin, dan mungkin mengenai kajian-kajian Islam. Dengan demikian, maka secara otomatis mesin akan mengatur munculnya konten-konten yang bagus itu kepada HP-HP anak kita. Nah, oleh karena itu, harapan kita bahwa dengan Mbak Zulfa ini melakukan aktualisasi yang sangat bermanfaat ini, maka harapan kita dapat menjadikan solusi inovatif untuk mendukung terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan berakhlak mulia melalui penguatan literasi digital sehingga peserta didik mampu memanfaatkan gadget dan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, Ibu Penguji, intinya Oke. saya sangat senang mendukung dari Mbak Zulfa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu atas dukungannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Amira Barwati MA selaku penguji. Iya, Matur nuwun Bu Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu sehat selalu nggih. Mbak Zulfa, Alhamdulillah panggilannya Mbak sehat, Bu. Zulfa. Nggih. Nggih. Eh, Secara umum saya juga mendukung gitu ya Mbak Zulfa. Anak-anak sekarang ini berarti anak-anak ke madrasah boleh bawa HP ya Pak Wahyu nggih. Boleh, Bu, tapi ada beberapa Boleh nggih. ketentuannya, tidak Ya bebas. nggak apa-apa, betul. Nggih, saya sepakat. Betul, saya sepakat. Karena itu eranya gitu ya. Maka Ya, yang perlu kita lakukan sebagai pendamping belajarnya siswa itu memang mengarahkan mereka bagaimana agar gadget itu bisa dimanfaatkan hal-hal yang positif kan gitu ya. Makanya ini idenya saya oke Mbak Zul.
Hanya yang saya perlu mengingatkan, Mbak Zulfa, Anda itu guru BK loh ya. Sama seperti yang saya ingatkan ke rekan Anda sebelumnya tadi. Sing seko Gunung Kidulmu sapa mau, saya lupa namanya tadi ya, bahwa tugas utama guru BK itu memberikan layanan pendampingan, pembimbingan untuk melengkapi sistem di madrasah. Jadi Anda sebagai salah satu tim guru BK, Anda mendukung programnya kepala mencapai visi misi yang mengantarkan lulusan yang berakhlak karimah dan seterusnya itu ya. Anda mendampingi para wali kelas, para guru mapel gitu. Sehingga kegiatan Anda, Mbak Zulfa, tolong juga arahkan ke sana gitu ya. Arahkan pada peran Anda sebagai guru BK. Kalau tadi saya mendengar saat Anda paparan itu Anda agak terjebak ke apa ini pemanfaatan BK yang janjane itu bukan tusi Anda gitu ya. Sampai pada ono lomba-lomba itu janjane bukan tusi Anda gitu Mbak. Itu nanti menjadi tugasnya apakah kesiswaan opo-opo gitu ya. Anda kolaborasi. Cuma Anda para saya begini Mbak, ada 3 pertanyaan pemantik yang perlu Anda catat itu ya. Yang pertama begini, apa cara Anda yang konkret untuk memastikan bahwa cara Anda itu melalui medsos dan HP yang dibawa anak setiap harinya itu membuat mereka itu karakternya menguat, karakternya lebih bagus. Gitu nggak, Mbak? Karakter itu nanti Anda bisa buat indikator berkarakter menurut standarnya MTS Anda itu seperti apa gitu ya. Maka nanti cara Anda memantau itu seperti apa? Atau nih Anda balik, apakah ketika siswa Anda itu iso nggawe konten menang lomba itu memastikan karakter mereka itu bagus apa ora? Kalau belum, maka disinilah Anda perlu berpikir cara lanjutnya apa, gitu Mbak ya. Jadi itu pertanyaannya, bagaimana cara real Anda, konkrete piye terkait peran Anda sebagai guru BK agar mulai dari nanti Anda melakukan aktivitas-aktivitas itu nanti siswa Anda karakternya terpantau, terbimbing menjadi semakin baik, gitu ya. Dan terus yang kedua, maka cara apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan HP yang dimanfaatkan siswa itu nanti memang arahnya untuk hal-hal yang positif, dan kalau Anda menemukan hal yang tidak positif, tindak lanjut Anda dalam memberikan layanan bimbingan, karena Anda adalah guru BK, gitu ya Mbak ya, itu Anda harus bagaimana, gitu. Bisa ditangkap Mbak? Gitu ya. Maka nanti saran saya begini Mbak. Eh, ini nanti target output Anda apa, Mbak? Produk Anda apa nanti? Jadi Ibu, karena mungkin aktualisasi ini bisa berjalan efektifnya 1 bulanan ya Bu. Jadi target akhir saya itu hanya sebatas pembiasaan terlebih dahulu, habituasi anak dalam pemanfaatan gadget tadi atau media sosial Nah, tadi. iya. Nah, itu kan anak. Lah, Anda sendiri melakukan apa? Cara saya gitu Bu. Hmm? Mm-mm. Anda, Jadi, aksi nyata Anda apa? Kan ini Anda harus memperlihatkan aksi nyata Anda. oke. Anda melakukan apa sebelum ke siswa. Jadi jangan dulu ke siswa, tapi Anda bisa apa? Gitu. Jadi mungkin nanti saya ke depannya bisa memperbarui atau mengoptimalisasi dulu papan bimbingan karena papan bimbingan di madrasah kan belum belum digunakan secara maksimal seperti itu. Nah, dari papan bimbingan tadi saya mungkin akan memberikan konten-konten positif di sana, baik melalui poster atau Mm-mm. infografis yang nanti Mm-mm. sekiranya bisa menjadi contoh anak untuk Oke. ditindaklanjuti menjadi suatu karya seperti itu. Mm-mm. Ya, boleh. Itu ya. Jadi itu nanti di bagian awal. Tadi kalau nggak salah saya melihat Anda melakukan need assessment kan? Oke. Jadi need assessment kebutuhan mereka apa, termasuk di need assessment itu Anda melihat kebiasaan siswa postingnya itu apa, Oke. gitu ya, algoritma mereka apa diminta Iya, untuk betul. screenshot gitu ya, itu Yes, nanti ya. minta tolong Anda jadikan sebagai salah satu bukti gitu ya besok.
Nah, Ya, siap. terus nanti setelah itu, Anda sebaiknya ketika siswa melakukan browsing setiap harinya, itu diminta untuk melaporkan gitu loh. Itu tujuannya supaya, entah berkala aja ya, nggak usah tiap hari. Supaya Anda tahu apakah siswa itu betul setelah Anda beri tugas membuat konten atau apa, itu mereka menjadi lebih baik ya. Jika perlu di antara kontrol Anda, apakah siswa itu setelah itu postingannya lebih santun gitu ya. Kemudian ketika melihat ada postingan-postingan yang tidak bagus, respon mereka bagaimana? Coba Anda buatkan semacam Google Form atau apa, mereka menemukan apa, respon mereka bagaimana. Nah, siswa yang cara meresponnya tidak tepat, itulah sasaran Anda untuk mendapatkan bimbingan gitu loh, Mbak. Jadi Anda harus memanfaatkan semua ini, Anda memberikan penguatan, atau Anda memberikan apa ya arahan-arahan itu pasca kegiatan itu gitu. Jadi berhentinya layanan Anda bukan sekedar ketika mereka membuat konten, tapi pasca konten itu. Jangan-jangan kontennya apik, tapi perilaku mereka, aktivitas harian mereka itu tidak menggambarkan konten yang mereka buat itu gitu ya. Jadi Anda harus memantau. Ini nanti tolong tambahkan justru jangan-jangan kekuatan Anda itu di kegiatan kelimamu itu, Mbak. Jadi Anda memberikan layanan, pendampingan, dan tindak lanjutnya PY. Itu yang harusnya Anda maksimalkan datanya loh ya, datanya. Jadi yang sebelumnya tadi oke, tapi data Anda dalam memberikan layanan dan tindak lanjutnya PY. Data Anda memberikan layanan itu berupa apa? Layanan Anda kelompok kah, individu kah, klasikal kah, hasilnya seperti apa, itu yang besok harus Anda berikan bukti-bukti yang lebih banyak. Ya, oke ya, karena tugas Anda adalah guru BK. Ya, siap, Bisa Ibu. dipahami, Mbak? Bisa, Ya, Ibu. nanti disesuaikan saja kegiatanmu ditambahin, Mbak. Kegiatanmu tambahin, gitu ya. Yang tadi need assessment itu masuk di awal saja. Gitu Ya, ya. siap. Jadi Ya, data siap. tambahannya, data hasil pemantauan dan tindak lanjut Anda setelah itu. Ya, oke, baik. Noten, Bu Rohana, Oke. Pak Wahyu, mohon untuk Bu. selalu dikawal dan didukung. Oke, terima kasih Sama-sama. Ibu Amirah selaku penguji. Terima kasih Bapak Wahyu selaku mentor. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya urutan ke-10 terakhir. Mas Ulil Albab silahkan siap-siap. Dengan mentor Nggih, Bapak Hamid, nggih Pak. Ye, ya. Oke.